Ini adalah praktik coaching yang pertama, di mana sebagai coachingnya adalah saya, Hanif Lukman Hakim, dan coachnya adalah Pak Zain Mutakin. Siap. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam Mas Hanif. Apa kabar ini hari ini? Bapak kok harap mudah-mudahan dalam keadaan sehat, ya semangat dan tetap menjaga kesehatan lah ya di masa-masa seperti ini musim pergantian kemarau. Ya Pak Zain, Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Semoga Pak Zain dan keluarga juga baik juga ya Pak. Karena memang sering berganti hujan dan terang, ini musim pancaroba seperti ini biasanya sering Ya, banyak penyakit. amin amin ya. Jadi lah ini untuk Mas Hanif kira-kira keberatan apa ya tidak ini? Jika ini untuk siang ini kita ngobrol sebentar karena ada yang ingin Bapak ngobrolkan sama Mas Hanif. Oh begitu Pak Zain. Nggak masalah Pak Zain. Kebetulan saya hari ini atau siang ini tidak ada latihan, sehingga bisa mencurahkan nantinya apa yang menjadi keresahan saya ke Pak Zain. Ya gitu ya. Jadi baiklah nanti ya kita coba mari ke ruangan Bapak biar kita santai ngobrolnya ya. Oke Pak Zain, siap. Mas Hanif, ini akhir-akhir ini Bapak itu lihat kamu kok sepertinya ada yang sedang dirisaukan. Nah, kira-kira itu ada masalah apa? Misalkan ada masalah, coba disampaikan ke Bapak, karena saya ini kan sebagai wali kelas. Nah, Bapak juga nanti ketika di rumah juga bisa diceritakan sama ibu atau orang tua lah ya. Nah, sekarang ini karena Bapak ini sebagai wali kelas, coba bisa diceritakan. Ya Pak Zain, sebenarnya saya memang sedikit ada problem ini Pak. Tapi sebelumnya terima Ya. kasih sekali Pak Zain sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga ya jadi lumayan tenang lah Pak saya. Iya, jadi menurut Mas Hanif ini kira-kira masalah apa sih yang masih dihadapi? Nah, juga kira-kira apa sih yang ingin dilakukan Mas Hanif untuk masalah-masalah itu? Baik Pak Zain, sebenarnya saya agak malu ini Pak menceritakan. Namun daripada semakin membuat saya tidak nyaman, ya sebaiknya saya sedikit bercerita lah. Saya ingin menyelesaikan problem saya Pak, sehingga mungkin nanti belajarnya bisa lebih tenang dan nyaman. Ya, 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 ya. Jadi gitu ya. Cobalah ceritakan ini, barangkali intinya ya Mas Hanif ini tidak perlu khawatir lah, karena Bapak ini kan sebagai orang tua di sekolah, jadi Mas Hanif tidak perlu khawatir atau malu untuk menceritakan masalah yang mungkin masih menjadi keresahan bagi Mas Hanif ini. Baik Pak Zain, terima kasih So, sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Pak Zain, saya ya, merasa kurang nyaman dalam pembelajaran fisika Pak. gitu ya, 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 ya. Jadi kenapa kok? Jadi begini Pak Zain, guru fisika kami kan membuat les privat Pak
di rumah setiap hari Minggu. Terus sebagian besar murid itu ikut les itu, Pak. Kecuali saya dan satu teman saya satu lagi. Saya merasa kurang nyaman, Pak, ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut di les privat itu. Dan saya merasa juga bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les dengan murid yang tidak ikut les seperti saya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya. Terus kalau Bapak boleh tahu, ini kira-kira yang menyebabkan Mas Hanif ini tidak ikut les privat seperti teman-teman yang lain itu kenapa? Jadi begini Pak Zen, kalau hari Minggu itu kan saya harus bantu ibu jualan baju di pasar pagi-pagi, khusus hari Minggu karena rame di Minggu pagi. Sebab saya kan anak yatim, Pak, dan anak yang tertua juga. Jadi kasihan kalau ibu saya tidak saya bantu untuk jualan baju, Pak, di hari Minggu. Iya ya. Tapi hal ini sudah diceritakan kan sama Mas Hanif kepada guru fisikanya? Sudah, Pak Zen. Dan kata guru fisika juga tidak masalah. Cuma saya merasa saja kurang enak dan merasa tersindir seperti itu. Gitu ya. Nah, pada saat diceritakan kayak gitu, ibu fisika itu gimana menyindirnya? Enggak ada sih, Pak. Cuma saya hanya merasa saja selalu tersudutkan dan itu membuat kurang nyaman dalam belajar. Kemarin saja nilai fisika saya jatuh, Pak, anjlok pas penilaian. Oh, iya gitu ya. Berarti intinya ini sudah jelas bahwa faktanya itu guru fisika itu sebenarnya dari bahasa Mas Hanif ini tidak menyindir itu. Jadi hanya mungkin Mas Hanifnya ini yang merasa agak tidak nyaman. Nah, jadi kalau mungkin karena ketidaknyamanan ini itu dikarenakan istilahnya males, kemudian jadi akhirnya nilainya jadi anjlok atau jatuh. Itu mungkin yang saya kira. Iya, Pak Zen. Memang sebelum ujian saya juga tidak sempat belajar sebab keasikan nonton, Pak, nonton film. Habis kalau ingat guru tersebut rasanya jadi males, Pak. Iya. Jadi artinya kan jelas kalau memang yang sebenarnya perasaan yang tidak nyaman, kemudian merasa tersindir, merasa diperlakukan tidak adil, itu hanya di perasaannya Mas Hanif saja. Nah, berarti nanti kira-kira apa ini nanti yang akan dilakukan sama Mas Hanif ke depan biar permasalahan ini, artinya mungkin kan miskomunikasi ini bisa terselesaikan? Iya, Pak Zen. Saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan ini, Pak. Tapi kira-kira bagaimana caranya ya, Pak, agar saya bisa konsentrasi lagi? Oh, iya. Ini bisa melakukan, Mas Hanif, ini nanti bisa melakukan teknik melatih kesadaran diri atau yang kita bisa mengenalkan mindfulness lah ya. Bisa mindfulness, bisa mind listening ya, dan lainnya. Jadi kamu nanti sebelum memulai pelajaran ini bisa berhenti sejenak. Maksudnya menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola pernafasan ya sambil berdoa. Dengan demikian nanti ya insya Allah akan Mas Hanif ini bisa konsentrasi di dalam belajarnya, ini tenang hatinya gitu, Mas. Nah, bisa juga nanti ya jadi atau
kira-kira nanti juga apa ya yang nanti akan dilakukan Mas Hanif selanjutnya ini nanti seperti apa? Iya Pak Zen, saya nanti akan mencoba melakukan teknik mindfulness itu Pak, seperti yang Bapak Hmm, ajarkan, dan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar fisika nanti. oke, ya bagus bagus. Jadi Bapak yakin nanti Mas Hanif ini pasti bisa karena Bapak itu percaya ya intinya bahwa nilai fisika apa ya nanti ke depannya insya Allah ya akan lebih bagus ya dengan rasa percaya diri kemudian rasa optimis tidak apa ya istilahnya itu positive thinking ya. Pokoknya intinya percaya bahwa intinya gini setiap guru itu saya yakin akan senang dan bangga apabila memiliki murid-murid yang bersemangat di dalam belajar. Itu mungkin. Baik Pak Zen, sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya sekarang sedikit rada plong ini. Ke depan insya Allah dapat belajar lebih tenang dan nyaman lagi ini Pak. Amin, amin, amin. Ini tetap Bapak akan selalu mendukung dan mendoakan murid-murid Bapak semuanya, termasuk Mas Hanif ya. Jadi intinya Mas Hanif ini di mata Bapak itu, wah, termasuk murid yang cerdas. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Zen. Nah, tapi sebelum itu nanti coba komitmen kira-kira Mas Hanif ini yang nanti akan dilakukan untuk apa ya, rencana ke depan itu seperti apa? Oh iya Pak, kebetulan besok adalah waktu belajar fisika Pak. Nanti malam saya Hmm. akan mencoba mempelajari ulang pelajaran yang lalu dan merefleksikan pelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum memulai pelajaran Pak, biar bisa fokus. Ya, bagus, bagus, bagus. Kira-kira siapa ini nanti yang mau diajak bantu untuk menjalankan komitmen-komitmen ini? Oh iya Pak, saya juga akan mengajak teman yang tidak ikut les privat nanti untuk lebih giat lagi belajar fisika Pak. Dan saya juga akan menemui guru fisika dan akan meminta maaf karena telah seuzon pada beliau dan minta tips biar bisa belajar fisika lebih baik lagi. Amin, amin. Wah, bagus sekali itu rencana yang luar biasa. Jadi tetap sekali lagi ini Bapak itu selalu mendukung Mas Hanif ya dan teman-teman yang lainnya. Intinya semua murid Bapak ini semuanya itu cerdas-cerdas, baik-baik dan selalu bersemangat di dalam belajar. Tetap semangat ya Mas Hanif ya. Siap Pak Zen, sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya lega sekali Siap, hari ini Pak. sama-sama. Siap sama-sama. Ya, gitu aja. Nanti kita lanjutkan pelajaran yang lain ya. Silakan untuk masuk ke ruangan kelas lagi. Siap Pak Zen, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus kedua, ini ada teman sejawat antar guru, di mana nanti Pak Zen menjadi seorang coachnya dan saya sendiri akan menjadi coachnya. Kita mulai untuk kasus yang kedua. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hanif. Waalaikumsalam Pak Zen. Selamat siang. Pripun Pak Zen? Eh, gini Pak. Ini jenengan ada waktu luang apa tidak ya? Oh, sebentar Pak. Saya lihat jam pelajaran dulu. Jam ini kosong ternyata Pak. Sampai nanti setelah duhur masih kosong. Bagaimana Pak? Oh iya iya iya. Pak Hanif, boleh kalau ada waktu kosong ini saya mau minta waktunya Pak. Boleh Pak Zen, silahkan. Bisa duduk santai dulu Pak.
Jadi gini Pak Anip, Ya Pak Zen, gimana? Sepertinya ada sesuatu ini yang mengganggu di pikiran jenengan. Ada yang bisa saya bantu? mohon maaf ini saya jadi mengganggu waktunya Pak Anip. Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Pak Hanif ini bisa membantu mencari solusi ini untuk pemecahan masalah saya ini. Oke, dengan senang hati Pak Zen. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Setelah diskusi nanti dan juga apa yang Pak Zen harapkan nantinya setelah diskusi ini Pak? Iya begini Pak Hanif. Saya ingin ini mendapat solusi permasalahan, pemecahan dari masalah. Jadi ya mudah-mudahan harapan saya ya nanti setelah diskusi juga saya ini mampu bisa meningkatkan semangat siswa lah di dalam mengerjakan tugas. Oh, begitu. Coba Pak Zen bisa diceritakan permasalahannya. Ya, jadi akhir-akhir ini itu ada beberapa murid di kelas saya ini malas mengerjakan tugas. Jadi Hmm, dari 30 anak terdapat 10 sampai 13 anak ini pasti terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya itu sudah apa ya, sudah selalu melakukan refleksi lah ke anak-anak. Bagian dari materi mana belum dipahami itu sering saya tanyakan. Tapi setelah evaluasi itu hanya beberapa murid yang aktif, Pak. Nah, hmm. yang lainnya ya sisanya itu pasif. Maka ya kadang malah justru yang lain itu menunggu biar biar ini evaluasi nanti itu biar jadi PR. Oh, oh gitu Pak. Itu, Pak. Lumayan banyak juga tadi ya, dari 30 itu jadi 10 atau 13-nya. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas itu terjadi di semua mapel Pak Zen? Ya sebenarnya tidak juga, sebenarnya tidak. Jadi ini malah yang tadi itu hanya pelajaran pendidikan Pancasila itu yang tadi apa untuk terlambat. Oh, jadi di PKN saja, nggih. Kira-kira Hmm. kenapa bisa begitu, Pak Zen? Ya kalau pada ini ya pelajaran PKN itu di kelas itu kan anak-anak itu saya lihat kurang antusias. Jadi Hmm, anak-anak itu kok hampir mayoritas itu pasif dan seringnya bermain sendiri di belakang, di depan itu sering bermain, bercerita sendiri itu, Pak. oh iya iya iya. Kalau boleh tahu bagaimana cara mengajar Pak Zen di mapel PKN ini, Pak? Wah, ini biasanya kalau di KBM PKN itu memang anak-anak itu sering saya ajak membuka buku paket, Pak. Kemudian nanti saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya apa ya ajak anak-anak itu untuk bertanya jawab, cuman seperti itu. Oh, oke Pak Zen. Kemudian untuk respon anak-anak bagaimana Pak terhadap pembelajaran seperti yang dijelaskan Pak Zen tadi? Ya ada 3 sampai 5 anak lah yang respon aktif, Pak. Yang lainnya memang masih pasif, tidak bersemangat pokoknya. Jadi seperti itu. Itu Pak Zen permasalahannya anak tidak aktif saat pembelajaran PKN sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Pak Zen kan sedikit sudah mengerti permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Pak Zen lakukan Pak ini? Selama ini ya saya itu sering mengingatkan di WA grup anak-anak atau wali murid itu ya untuk mulai apa memberikan nasihat pada anak-anaknya biar mengerjakan tugas gitu, Pak. Oh, sudah
sudah diingatkan juga di WA. Iya. Tapi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan di grup WA dan sebagainya. Tadi Pak Zain sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita dan tanya jawab. Dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Pak Zain ada rencana untuk mungkin mengubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi atau menyederhanakan evaluasi mungkin yang dilakukan. Oh iya ya. Ini saya malah belum menerapkan itu Pak, metode pembelajaran yang menarik ini. Ini coba nanti saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang biar lebih menarik, juga mungkin bisa menggunakan media-media pembelajaran yang kira-kira anak itu tertarik lah dalam pelajaran PKN ini. Nah ya, itu Pak Zain. Itu merupakan upaya yang bagus buat Pak Zain. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, anak-anak jadi lebih merasa jenuh dan kurang untuk memahami materi. Iya Pak. Ini mungkin selama ini metode pembelajaran saya ini membosankan mungkin, atau juga artinya belum berpihak lah ya pada murid itu. Mungkin bisa juga seperti itu Pak Zain. Jadi apa yang akan Pak Zain lakukan setelah ini Pak? Kira-kira? Saya coba akan merefleksikan pembelajaran PKN yang mungkin selama ini saya lakukan. Nanti saya akan menggunakan metode lain. Kalau memang intinya yang metode yang menarik lah ya, dan juga media-media mungkin yang interaktif yang bisa menarik perhatian anak-anak nantinya. Ya, benar sekali Pak Zain. Langkah yang diambil sudah tepat. Saya setuju sekali itu Pak dengan itu. Nah, alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ini sekarang saya sedikit menjadi lega Pak. Jadi saya sudah menemukan solusi untuk nanti masalah-masalah yang tadi sudah saya hadapi, yang menjadi keresahan saya juga. Ini alhamdulillah sudah ada solusi dari diskusi ini sama Pak Hanif. Ini terima kasih Pak. Siap Pak Zain. Kira-kira setelah diskusi ini ada komitmen apa ini Pak yang akan dilakukan Pak Zain? Ya, saya akan mencoba ini Pak, melakukan pembelajaran intinya yang tadi saya sampaikan, yaitu pembelajaran yang menarik dengan cara nanti menyiapkan beberapa media pembelajaran interaktif maupun media-media yang bisa membuat anak-anak ini lebih tertarik di pelajaran PKN, lebih variatif ya, juga saya coba menyesuaikan minat belajar dari siswa itu, dan bagaimana nanti ya untuk bisa seperti itu saya juga harus mengasah lebih kemampuan, ya mungkin bisa mengikuti pelatihan tentang pengembangan diri saya juga sebagai pendidik yang nantinya bisa saya terapkan dalam pembelajaran, terutama di pelajaran PKN-nya itu Pak Hanif. Luar biasa Pak Zain. Keren sekali itu Pak. Jenengan pasti mampu melakukannya dengan sangat baik Pak. Semangat Pak Zain. Luar biasa. Sama-sama Pak Hanif. Terima kasih juga atas waktunya ini yang sudah mau mendengarkan keresahan saya ini terkait dari siswa-siswa saya yang ya mungkin ya bukan siswanya tapi dari sayanya yang kurang di dalam pembelajarannya itu Pak. Okay, Pak. Tidak masalah Pak Zain, itu sama-sama kita belajar bersama lah Pak, saling introspeksi bersama. Semangat terus Pak Zain, luar biasa. Siap, terima kasih Pak Hanif, sama-sama. Ya, saya izin untuk kembali ke kelas lagi Pak. Monggo Pak Zain, monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam Pak Zain. Selamat